Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Timur terletak di bagian selatan dari wilayah teritorial Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu lokasi yang menyimpan sejuta keindahan. Lokasi ini tepatnya berada di daerah Kabupaten Kediri, lalu mengerucut menuju ke wilayah Kecamatan Wates. Disinilah terdapat sebuah desa yang dinamakan Desa Sidomulyo. Pada mulanya terdapat dua desa, yaitu Desa Kalen dan Boto. Seiring perkembangan zaman, kedua desa ini melebur menjadi satu dengan nama Desa Sidomulyo. Pada awal dibentuknya, Desa Sidomulyo terdiri atas 5 dusun, yaitu Dusun Kalen, Dusun Boto, Dusun Winong, Dusun Tempuran, dan Dusun Bendol. Desa Boto juga dipecah kembali menjadi dua bagian, yaitu Boto dan Batumulyo. Dusun Kalen juga dipecah kembali menjadi dua bagian, yaitu Kalen dan Sidomulyo. Sehingga pada akhirnya Desa Sidomulyo terdiri atas 7 dusun. Desa Sidomulyo memiliki luas sepanjang 163 hektar dengan batas teritorial pada sisi utara, berbatasan dengan Kecamatan Gurah Desa Bogem. Pada bagian timur, berbatasan dengan Desa Nglombang Kecamatan Gurah. Bagian selatan, berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Wates. Sedangkan pada bagian barat, berbatasan dengan Desa Janti Kecamatan Wates. Jumlah penduduk yang ada di Desa Sidomulyo sebanyak 5.583 jiwa. Penduduk Desa Sidomulyo menganut kepercayaan Islam dan Kristen. Desa Sidomulyo memiliki keanekaragaman dalam hal mata pencaharian penduduknya. Mayoritas penduduk Sidomulyo merupakan seorang petani dan buruh tani, dengan presentase sekitar 60% dari total penduduk. Sementara itu, 40% lainnya merupakan seorang pedagang, buruh, dan karyawan. Kenampakan alam yang didominasi oleh hamparan luas area persawahan membuat Desa Sidomulyo menghasilkan bermacam-macam komoditas pertanian, seperti tebu, jagung, padi, ketela pohon, bengkoang, pepaya, sawi, kacang tanah, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, komoditas peternakan seperti sapi, kambing, dan ayam juga dijadikan sebagai pekerjaan sampingan masyarakat Desa Sidomulyo. Hasil komoditas yang beraneka ragam telah meningkatkan kreativitas masyarakat Desa Sidomulyo untuk mengelolanya menjadi produk inovasi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya UMKM yang ada di Desa Sidomulyo. Di antaranya yaitu UMKM kerupuk gadung, jamur, sapi perah, getuk pisang, rengginang, dan kerupuk puli. Selain itu, terdapat UMKM kerajinan handicraft dan juga recycle sampah menjadi aksesoris hiasan. Pembangunan infrastruktur yang terdapat di Desa Sidomulyo cukup memadai. Dalam bidang pendidikan, Desa Sidomulyo telah memiliki 2 PAUD, 2 TK, 1 MI, 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Selain itu, Desa Sidomulyo memiliki 7 masjid dan 28 musola. Sementara, untuk koordinasi dan akses kesehatan, terdapat sebuah Polindes. Setiap tahun, warga Desa Sidomulyo melakukan tradisi yaitu nyadran, yang rangkaian acaranya dimulai dengan tahlil akbar disertai dengan khatamul Quran, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bersih desa dengan membawa tumpeng dan membersihkan sumber-sumber air. Selain itu, juga terdapat kesenian jaranan yang masih terus dijaga sampai sekarang.
Desa Sidomulyo juga memiliki tempat wisata yang bernama Sumber Air Ganggong. Tempat yang dulunya hanya sumber air untuk pertanian, sekarang dimanfaatkan menjadi tempat wisata yang mempesona. Sumber air ini telah direnovasi menjadi sebuah kolam air yang dilengkapi dengan wahana perahu bebek. Selain itu, juga ditambahkan wahana permainan anak seperti kereta kuda, ayunan, mini outbound, dan masih banyak yang lainnya. Juga banyak UMKM yang menjajakan makanan atau minuman. Untuk memaksimalkan potensi yang ada di Desa Sidomulyo, dibentuklah sebuah organisasi yaitu Kelompok Tani yang menjadi wadah bagi petani untuk berkumpul dan bertukar pikiran untuk pengembangan pertanian. Selain itu, juga dibentuk Karang Taruna yang mengembangkan potensi generasi muda agar tumbuh dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Terdapat juga Pokdarwis untuk melihat potensi wisata di Desa Sidomulyo yang kemudian dapat dikembangkan menjadi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, juga dibentuk Pokja, Pokmas, Pokdagang yang berguna sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa. Dibentuknya berbagai organisasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai wadah untuk terus tumbuh dan berkembang.